Hello, good morning students. How are you today? I hope you are still fine and healthy. Welcome again to our English class today. Well, today we will continue our lesson about descriptive text that talks about animals. Jadi, pada hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai teks deskriptif tentang binatang sesuai dengan yang gambar yang sudah kalian lihat. Baik, tanpa menunggu lama, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh daring atau online ini menggunakan WhatsApp Group dan tautan video YouTube dengan pendekatan saintifik, kalian diharapkan dapat menentukan unsur kebahasaan deskriptif teks tulis sangat pendek sederhana terkait binatang dengan tepat serta dengan sikap yang jujur dan mandiri. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berikutnya kita akan membahas mengenai apa cakupan materi pada pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang unsur kebahasaan teks deskriptif, yaitu penggunaan noun atau kata benda. Jadi pada minggu lalu melalui materi yang saya bagikan kan sudah membaca apa itu dimaksud dengan noun atau kata benda. Hari ini kita akan menegaskan kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Adapun aktivitas pembelajaran kita, karena ini merupakan pendekatan saintifik, tentunya akan dimulai dengan mengamati video pembelajaran yang akan saya bagikan ini. Kemudian kalian dipersilakan untuk bertanya melalui WA group atau melalui chat pribadi. Kemudian tahap berikutnya adalah mengumpulkan data, mengolah data, dan terakhir adalah mengkomunikasikan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Kemudian teknik penilaian pada pembelajaran pada hari ini, kalian akan dinilai mengenai sikap, kejujuran, dan kemandirian kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu melalui teknik penilaian observasi. Nah, di hadapan kalian sudah ada gambar tentang apa itu nouns. Nouns are people, places, things, and animals or ideas. Jadi, nomina atau kata benda itu adalah orang, tempat, benda, binatang, atau ide. Contohnya, people, girl. Seorang gadis itu termasuk jenis kata benda. School itu menunjukkan tempat sekolah. Pencil itu mewakili kata benda. Kemudian raccoon itu juga mewakili binatang. Ideas, dream. Dream itu adalah kata benda yang termasuk abstrak. Mimpi. Apakah itu noun? Dalam bahasa Indonesia, noun biasa disebut dengan nomina atau kata benda. Noun atau nomina ini adalah kelas kata yang ditujukan untuk menyatakan suatu hal seperti makhluk hidup, benda, atau tempat. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari dua jenis kata benda, yaitu countable noun dan uncountable noun. Apa itu countable noun? Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Kata benda yang dapat dihitung adalah benda-benda yang dapat dihitung secara satuan atau satu persatu. Berikut adalah contohnya pada gambar: orange, jeruk; eggs, telur; books, buku; boy, anak laki-laki; dog, anjing; banana, pisang; apples, apel; dan house atau rumah. Benda-benda tersebut adalah benda yang dapat dihitung secara satuan. Contohnya, kalian bisa membeli telur 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau menghitung buku 1, 2, 3, ada 1 buku, 2 buku, 3 buku, dan seterusnya. Sebaliknya, apa itu uncountable noun atau kata benda yang dihitung? Bukan berarti benda-benda ini tidak dapat dihitung sama sekali ya. Tetapi untuk menghitung benda-benda berikut, kalian harus memerlukan satuan atau takaran tertentu. Contohnya, di sini ada gambar kopi, kemudian ada gambar selai, gambar coklat, uang, roti, kemudian ada susu, dan lain sebagainya. Untuk menghitung benda-benda, kalian memerlukan satuan. Contohnya uang. Tidak ada satuan atau mata uang, kalian tidak dapat menghitungnya.
Kalau kalian ingin menghitung jumlah kopi, kalian memerlukan gelas atau cangkir. Begitu juga untuk menghitung benda-benda lain seperti gula, pasir dan sebagainya, kalian memerlukan satuan kilogram, ons dan lain sebagainya. Jadi kata benda yang tidak dapat dihitung adalah benda-benda yang memerlukan satuan atau ukuran tertentu untuk dapat menghitungnya. Kalian tidak dapat menghitung pasir satu persatu kan, atau menghitung air satu persatu. Kalian memerlukan tempat atau memerlukan satuan tertentu. Itu adalah yang dimaksud dengan uncountable. Oke, bagaimana? Apa kalian sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi? Ingat, jika kalian tidak memahami atau kurang mengerti, kalian bisa menanyakan melalui chat pribadi atau melalui WA group ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang apa itu kata benda, apa itu kata benda yang dapat dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Next week you will study about how to write a descriptive text about animals. Jadi minggu depan kalian akan belajar bagaimana cara membuat atau menulis teks deskriptif tentang hewan. Don't forget to study at home, always keep your health. Ingat, tetap belajar di rumah, selalu jaga kesehatan, terutama di era pandemi ini. Kemanapun kalian pergi, jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Okay? Thank you for your attention today. Good morning.